Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir dengan NIM B1B1222092. Saya akan membahas mengenai judul konflik organisasi dan konflik antar lembaga pemerintahan, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester yang diampu oleh dosen Pak Fajar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu konflik organisasi. Nah, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian atau pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih dalam sebuah organisasi. Konflik ini dapat timbul karena berbagai alasan, seperti perebutan sumber daya yang terbatas, perbedaan tujuan, nilai-nilai, persepsi, atau status antar anggota organisasi. Nah, jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu dapat menimbulkan konflik organisasi, yang mana itu dapat menimbulkan perpecahan dari nilai-nilai, persepsi, status antar anggota, dan juga sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, menurut Stoner dan Wankel tahun 1986, konflik organisasi terjadi karena fakta bahwa individu-individu dalam organisasi harus berbagi sumber daya, aktivitas, pekerjaan, atau memiliki pandangan yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengertian konflik antar lembaga secara vertikal dan juga horizontal. Nah, konflik secara vertikal adalah bentuk pertentangan yang timbul antara individu atau kelompok dengan tingkat kekuasaan atau otoritas yang berbeda di dalam suatu struktur organisasi atau hierarki. Dinamika konflik semacam ini seringkali mencakup perbedaan pandangan, kepentingan, atau tujuan antara pihak yang memiliki kontrol atau kekuasaan yang lebih tinggi dan pihak berbeda di bawahnya. Simpelnya saja, konflik secara vertikal ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contohnya mungkin dari gubernur ke bupati, atau dari bupati ke gubernur, ataupun dari presiden turun ke gubernur. Begitu. Untuk konflik horizontal adalah bentuk konflik yang terjadi antar individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan setara. Jadi contoh dari kedudukan setara ini adalah mungkin sesama menteri, sesama kepala desa, atau sesama antar presiden, ya, seperti yang terjadi saat ini, yang lagi memanas perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat. Itu adalah konflik horizontal antara dua pemimpin negara. Nah, konflik ini biasanya terjadi di masyarakat, contohnya lagi pertikaian antar sesama masyarakat, konflik antar organisasi, maupun tawuran antar pelajar. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh terkait dengan konflik antar lembaga. Nah, konflik antar lembaga yang saya bawakan ini adalah konflik antar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan juga dengan Kementerian Pertanian. Nah, latar belakang konflik ini berhubungan dengan kebijakan penggunaan lahan, terutama terkait konversi lahan menjadi lahan pertanian. Nah, jadi lahan hutan ini ingin dijadikan menjadi lahan pertanian. KLHK berfokus pada perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara Kementerian Pertanian mendorong perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, jadi identifikasi dari saya bahwa konflik ini merupakan konflik horizontal, di mana konflik ini terjadi antara dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Pertanian. Nah, apa aja sih ini faktor penyebab konflik terjadinya konflik horizontal ini? Nah, faktor penyebab
Konflik ini meliputi perbedaan prioritas kebijakan antara kedua kementerian, iuran koordinasi dalam pengelolaan lahan, serta adanya kepentingan dari pihak swasta yang ingin memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dalam penguasaan lahan dan seringkali berujung pada sengketa antar petani, perusahaan, dan juga masyarakat lokal. Dampak dari konflik ini terdapat tata kelola pemerintahan mencakup ketidakpastian hukum mengenai status lahan, kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan yang tidak terencana, dan ketidakpuasan masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan. Nah, jadi strategi yang dapat saya berikan adalah untuk menyelesaikan konflik ini diperlukan pendekatan integratif yang melibatkan kedua kementerian dalam perencanaan dan pengelolaan lahan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pembentukan tim kerja lintas kementerian yang bertugas untuk merumuskan kebijakan penggunaan lahan secara holistik, mempertimbangkan aspek lingkungan dan pertanian secara bersamaan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan pelestarian lingkungan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.